Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini dalam rangka kegiatan konseling kelompok. Jadi untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan konseling kelompok. Kira-kira konseling kelompok itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Konseling kelompok itu adalah di mana kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok dengan peserta kelompok untuk membahas permasalahan yang ada pada peserta kelompok itu gitu. Kayak misalnya peserta kelompok itu memiliki masalah, lalu kita peserta kelompok lain membahaslah permasalahan dia, menanggapi gitu kan. Terus tujuan konseling kelompok itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya biar sama-sama. Oh. Hina? Tahu? Fitri? Tujuannya sih untuk saling tahu gimana permasalahan antara satu orang ke yang lainnya gitu. Enggak tahu. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk dapat kita itu dapat percaya diri gitu kan ketika kita berbicara kepada peserta kelompok lain gitu kan. Terus tuh yang kedua, selanjutnya kita itu peserta kelompok. Jadi tujuan konseling kelompok ini benar yang dikatakan Sylvia dan Fitri tadi, bahwasannya dimana tujuannya itu yang pertama itu agar peserta kelompok ini mampu percaya diri gitu berbicara di depan peserta kelompok lain gitu kan. Terus peserta kelompok ini diharapkan nantinya bisa memberikan pendapatnya, masukannya, saran kepada peserta kelompok yang memiliki masalah tadi. Terus itu peserta kelompok mampu mengendalikan dirinya gitu. Istilahnya nggak egois lah, nggak dirinya aja gitu yang semuanya kan pasti memiliki masalah gitu, nggak cuma dia aja. Jadi tentunya bisa mengendalikan dirinya. Terus itu peserta kelompok harus nantinya mampu memberikan alternatif pemecahan masalah kepada peserta kelompok yang mempunyai masalah tadi. Terus itu agar ini berjalan dengan lancar dan akrab, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi coba dari sebelah kanan dulu, sebutkan nama, hobi, dan cita-citanya. Nama saya Sylvia Syafiani. Hobinya apa ya? Hobinya makan, tidur. Cita-citanya ilmuwan sih karena jurusan. Jurusannya apa? Jurusan ilmuwan? Biologi. Oh ya. Selanjutnya Saya Nurul Hadisah. Hobi saya random. random itu apa? Bagaimana yang random itu? Bisa rebahan, main game, pokoknya acak. Oh, acak. Cita-cita- Suka hati lah ya, suka Iya. hati. Cita-citanya Apa? banyak sih. Salah satunya Dokter. dokter, ya bagus tuh. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah. Hobinya biasanya sih streaming film. Cita-citanya nggak streaming YouTube. cita-citanya jadi seperti pengusaha. Saya Fitri. Terus Hobinya drakor. Terus Rebahan. Kalau cita-citanya kita punya banyak duit lah. duit harus banyak duit, ya benar. Terima kasih teman-teman sekalian yang udah memperkenalkan namanya dan hobi beserta cita-cita. Jadi kan kalian sudah mengenal nih nama peserta kelompok satu dengan peserta kelompok lainnya. Terus
kira-kira hal-hal yang harus diketahui dalam kegiatan konseling kelompok ini apa ya? Pasti kan kalian bertanya-tanya gitu kan, apa hal-hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan kegiatan ini gitu. Yang pertama itu kita harus menjaga yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita sebagai peserta kelompok nantinya jangan membicarakan permasalahan kawan kita itu ke orang luar gitu. Orang luar ini maksudnya orang yang gimana? Orang yang nggak satu kelompok sama kita gitu. Kayak dia punya masalah tapi diceritakan kepada orang-orang di luar-luar sana yang nggak tahu gitu dia sebenarnya itu kenapa gitu. Pokoknya intinya jangan menceritakan permasalahannya itu kepada orang lain gitu selain yang di kelompok ini. Selanjutnya yaitu yang perlu kita ketahui, kita harus melaksanakan asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu kayak mana ya, Kak? Kesukarelaan itu kita sebagai peserta kelompok nantinya harus secara sukarela gitu menceritakan permasalahan yang sedang dialami, apapun itu permasalahannya. Jadi jangan dipaksa gitu, jangan aku nggak mau lah karena aku terpaksa ininya, kakak itu nanti marah gini nggak boleh, karena emang itu kan permasalahan kalian ya, memang kalian harus bicarain gitu, bicarain permasalahannya itu gitu. Terus yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kayak mana ya, Kak? Asas keterbukaan itu kita sebagai peserta kelompok harus terbuka menceritakan permasalahan yang ada dalam diri kita. Apapun itu, jangan ada ditutup-tutupi gitu. Yang sedang terjadi itu nggak boleh gitu kan. Ya udah diungkapin aja apa yang mau diungkapin. Terus yang terakhir, asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini dia gini, misalnya kita itu harus menghargai orang lain. Misalnya contohnya gimana, Kak? Contohnya ya di saat peserta kelompok membicarakan permasalahannya yang lain tuh harus diam gitu, harus mendengarkan apa permasalahan dia. Karena kan kayak kita berbicara tapi orang lain nggak mendengarkan kita, kan kita marah kan. Nah, itulah gunanya kita itu harus punya asas kenormatifan dalam konseling kelompok ini agar bisa menghargai orang lain. Sampai sini paham? Bisa dipahami. Apakah kita bisa melanjutkan kegiatan berikutnya? Bisa. Jadi karena kalian udah paham, apa kakak tanya aja ya satu-satu ya. Apalah konseling kelompok itu? Coba kamu, Fitri. Konseling kelompok tuh kayak suatu ketua kelompoknya ingin mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada peserta kelompoknya. Itu ya, dari ketua kelompoknya itu akan memecahkan bagaimana solusi yang baik untuk memecahkan masalah yang dialami oleh peserta kelompoknya. Terima kasih Fitri. Benar yang dikatakan saudari Fitri. Namun di sini yang perlu digarisbawahi ini nggak cuma pemimpin kelompok aja yang bisa menanggapi permasalahannya, tapi seluruh peserta kelompok juga bisa gitu. Jadi di saat misalnya Sylvia memiliki masalah, bukan hanya kakak aja yang bisa memberikan saran kepada dia, tetapi kalian juga bisa gitu memberikan masukan kepada dia gitu. Jadi sampai sini paham kan? Lalu contohnya itu gimana ya, Kak? Kira-kira contohnya itu gimana ya konseling kelompok itu? Jadi gini contohnya. Misalnya Fitri memiliki permasalahan di dalam dirinya. Misalnya dia kesulitan belajar karena kan masa pandemi gini istilahnya keterbatasan, kita apa-apa tuh kan melalui online gitu ya, belajar melalui online, nggak secara tatap muka. Itu kan jadinya membuat kita sendiri tuh bingung gitu, nggak ngerti gitu pelajaran di sekolah itu gimana gitu, nggak nyambung lah gitu. Maksudnya ya ngerti tapi nggak sengerti yang kalau kita bertemu langsung secara tatap muka dengan gurunya gitu kan. Itu misalnya permasalahan Fitri. Jadi
di sini nanti kalian para peserta kelompok nanti menanggapi permasalahan dari saudari Fitri. Bagaimana dia seharusnya gitu, apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjalankan kegiatan pembelajaran itu dengan baik nantinya. Udah langsung saja ya. Kakak minta coba dari saudari Pina dulu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi pada saat sekarang ini? Kan sekolah kan daring tuh dari rumah. Jadi kan nggak ke sekolah kan ya. Jadi kan sebagian ujian tuh dipotong, jamnya berapa jadinya berapa gitu. Jadinya ya udah nggak bisa beli skincare. Oh, berarti kendala di keuangan ya, finansial ya. Saudari Fitri, apa permasalahannya? Kalau permasalahan saya sih kan selama daring gini biasanya kayak mengakses materi pembelajaran itu kan agak susah karena kendala di kuota ataupun kendala dalam pemahaman kita untuk memahami materi itu sih. Oh, berarti di pemahaman pembelajaran lah ya. Saudari Nurul, gimana? Permasalahannya apa? Sering begadang gitu. Oh, jadi mengganggu konsentrasi pelajaran lah ya. Itu begadang ngapain gitu? Maksudnya ya apa ada kegiatan, maksudnya ngerjain tugas sekolah atau sengaja begadang atau gimana? Apa memikirkan pacarnya? Jadi kadang mikirin tugas sekolah kan. Oh, Tunggu sepi dulu kan tengah malam. baru dikerjai gitu. Saudari Sylvia? Kami mau bangun pagi sih, karena kan kayak ini online gitu, kayak nggak ke sekolah gitu, jadi kayak mager gitu buat bangun gitu. Jadi kendala di waktu lah ya, males untuk bangun pagi karena kan nggak seharusnya datang ke sekolah gitu kan, karena terbiasa dengan sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan mencurahkan permasalahan kalian masing-masing. Jadi di sini saya lebih banyak, maksudnya lebih tertarik gitu, bukan tertarik sih namanya, yang harus kita perjelas gitu ya. Masalahnya kayaknya dari masalah saudari Nurul lah ya, karena dia tadi mengatakan dia suka begadang karena ngerjain tugas gitu kan, tunggu sepi gitu. Jadi menurut permasalahan Nurul tadi, kira-kira menurut kalian bagaimana kalian menanggapinya? Coba saran kalian tuh gimana gitu ke Nurul supaya dia nggak begadang gitu mengerjakan tugas, karena kan ya buat apa gitu kan, itu kan jatuhnya jadi penyakit gitu kan begadang gitu kan. Coba menurut kalian, coba menurut dari saudari Fitri dulu. Kalau menurut saya sih untuk masalah kayak dia begadang untuk ngerjain tugas sebenarnya kurang baik kalau kita kerjakan, karena kan mengganggu kondisi kesehatan juga. Nah, terus lebih baiknya dia kerjanya kayak di tempat sunyi, walaupun itu bukan waktu malam ya, cari tempat yang gimana sesuai dengan mood dia lah, biar enak gitu ya ngerjainnya. Intinya nggak harus malam hari ya kan, hari apa namanya, sore, pagi, siang juga bisa gitu ternyata. Ya, terima kasih saudari Fitri. Selanjutnya dari Sylvia juga. Kira-kira gimana tanggapannya mengenai permasalahan dari saudari Nurul? Iya, efektif aja sih gunain waktu gitu, apalagi kalau misalnya online gitu kan. Maksudnya kayak nggak tertata gitu waktunya, jadi harus seharusnya banyak gitu, banyak waktu kosong gitu. Seharusnya itu sih yang dikerjain, jangan malam gitu. Kalau misalnya malam kan nanti besok bakalan sekolah lagi gitu kan, jadi nanti terganggu. Terima kasih saudari Sylvia. Selanjutnya Pina. Jangan yang sampai malam gitu, misalnya setelah daring itu langsung kerjakan, atau misalnya kalau sepi kayak di kamar sendirian sampai malam gitu, misalnya setelah daring itu langsung kerjakan, atau misalnya kalau sepi kayak di kamar sendirian gitu, jadi bisa sambil ngerjain tugasnya gitu. Itu aja. Iya. Iya, benar yang dikatakan teman-teman semua. Jadi Nurul, pengerjaan tugas itu kan nggak seharusnya malam aja gitu kan, pagi, siang, sore, kapanpun bisa dikerjai gitu. Jadi ya benar kata teman-teman,
segimana kita nyaman aja gitu menggunakan waktu. Misalnya kita lagi nggak ada tugas nih, maksudnya lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah kerjai gitu kan. Kalau bisa, makanya saran dari saya, dari pemimpin kelompok, coba kalau kita mau mengerjakan tugas, kita jauhin dulu gitu handphone kita, karena handphone itu yang membuat jadi kita tuh terganggu gitu kan. Yang tadinya kita udah siap jadi nggak siap gitu. Jadi Kita ada notif. notif pesan dari doi, dari siapa-siapa ya kan. Yang scroll TikTok, sekarang kan musim-musim TikTok, Instagram, jadi itulah yang terganggu. Jadinya kan menghambat kita untuk mengerjakan itu. Jadinya ya udahlah, malam aja lah, nanggung sedikit lagi, buka-buka TikTok, Instagram, jadi males, terbengkalai lah. Jadilah malam kita mengerjakan, jadilah kita begadang. Makanya sebenarnya begadang itu bukan solusi gitu, bukan solusi. Tapi kan kita sebagai manusia kan pasti kan kita istilahnya ditanya orang tua kita, ngapain begadang? Ya ngerjain tugas lah, jadi ngapain? Itulah alasan kita untuk menutupi itu. Padahal kan ternyata itu nggak baik gitu, nggak baik untuk kesehatan, nggak baik untuk besoknya lagi kita melakukan kegiatan sehari-hari juga, jadi terganggu gitu. Besoknya ketika kita sekolah, di sekolah ngantuk kan, jam kita jadinya berkurang, jam tidur kita gitu. Jadi itu saran pemimpin kelompok dan saran teman-teman, ya mohon untuk dimasukkan ke dalam diri, diterapkan, nggak hanya cuman di forum ini aja gitu kan. Itu aja sih. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak ngungkapin kesan selama kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Coba dari saudari siapa tadi? Saudari Fitri ya. Sekarang coba dari saudari Nur. Kira-kira kesannya gimana tentang kegiatan konseling yang kita lakukan? Kesannya sih dapat pencerahan, dapat solusi gitu kan. Jadi kebiasaan begadang kayak gitu. Istilahnya dapat ilmu baru lah ya, yang tadinya nggak tahu, oh ternyata kayak gini gitu. Itu aja kesannya. Yang lain. Coba saudari Fitri gimana kesannya? Ya kesannya dapat pencerahan baru gitu. Terus kita bisa introspeksi diri sendiri lah, gimana caranya untuk mengubah perilaku yang tadi sukanya begadang, sekarang malah jadinya nggak, dikurangi begadangnya. Terus lebih banyak lebih banyak untuk meluangkan waktu dalam mengerjakan tugas. Itu aja sih. Itu ya benar. Dari saudari Pina, Kesan saya, kesannya gimana? karena ada di konseling kelompok ini, saya mendengarkan masalah-masalah dari yang di dalam kelompok ini apa aja saja, tidak dari masalah saya aja, dan paham dengan masalah-masalah yang di kelompok ini. Saudari Sylvia gimana? Kesannya bagus sih karena ada konseling kelompok ini gitu kan, jadi kayak lebih paham gitu, nggak hanya kita aja gitu yang bisa ngungkapin gitu, tapi kita bisa dengar apa aja gitu dari orang gitu. Iya, terima kasih kalian sudah memberikan kesan tentang kegiatan konseling kelompok kita ini. Selanjutnya pada konseling kelompok ini kita akan berbicara mengenai BMB 3. Apa itu Kak BMB 3? BMB 3 itu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi dari permasalahan Nurul tadi, kalian bisa menanggapi bagaimana cara kita berpikir tentang permasalahan dia, bagaimana cara kita bertindak atas permasalahan dia, dan bagaimana cara kita merasakan bagaimana gitu, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas permasalahan yang dia alami gitu. Coba dari saudari Fitri dulu, bagaimana BMB 3 tadi? BMB 3 kan berpikir dulu, bagaimana berpikir, apa yang kita pikirkan tentang permasalahan dia itu, bagaimana akan kita berpikir lanjutnya itu gimana gitu. Kalau berpikir untuk lanjutannya sih, ya itu pola pikir dia untuk mengerjakannya itu jangan terlalu malam gitu, diubah ya berpikirnya. Terus merasa, bagaimana merasa, maksudnya
bagaimana merasakan apa yang dia alami gitu. Apakah Kalau rasa yang Rasanya mungkin rasa yang dialami mungkin lelah gitu lelah. dalam mengerjakan tugasnya Tugas karena itu kan ya. malam gitu. udah larut malam ya kan, nggak cocok yang seharusnya tidur malah ngerjain tugas Iya. gitu ya. Terus bertindak, bagaimana kalian bertindak atas masalah dia? Kalau tindakan yang diperbuat untuk dia tuh kayak misalnya mungkin dia karena sering main HP gitu, nah sebaiknya HP-nya tuh disimpan dulu ataupun diletakkan di mana supaya kita nggak nampak gitu. Jadi kan kita nggak berpikiran untuk mengambil HP itu aja, jadi nggak terganggu untuk Nggak waktunya. terobsesi. Iya. Cepatlah siap biar main handphone gitu Iya. ya. Terus bertanggung jawab, gimana menanggapi kasus permasalahan tadi? Bagaimana kita sebagai seorang peserta kelompok bertanggung jawab atas permasalahan itu? Kalau untuk diri sendiri bertanggung jawabnya ya itu waktunya kita bertanggung jawab di waktu, karena kan kalau terlalu malam pun kita ngerjain tugas walaupun rasanya enak tapi itu juga mengganggu pikiran kita karena Iya. malam kan. Benar. Jadinya kan iya benar kata saudari Fitri. Jadi rasa tanggung jawab kita itu istilahnya hilang gitu. Kita kan udah diberi tanggung jawab oleh orang tua kita untuk ya kalian sekolah yang benar gitu, yang memanfaatkan waktu juga dengan benar gitu, jangan seenaknya gitu, asal-asal. Yang tadinya untuk tidur malah kita jadikan untuk belajar, yang belajar malah untuk tidur di sekolah kan gitu. Ya, terima kasih pada saudari Fitri. Selanjutnya coba saudari Sylvia, bagaimana berpikir atas masalah kita permasalahan? masih harus pintar-pintar gitu membagi waktu gitu kan, untuk merasakan sulit sih memang untuk mengubah diri kita sendiri gitu kan. Masih ada aja gitu rasa malas gitu kan. Terus untuk untuk tindakannya mungkin lebih dijadwalkan sih untuk untuk tugas, untuk tidur gitu, kayak jangan kebablasan gitu main hatinya atau Schedule-nya lah ya diperbaiki. untuk tanggung jawabnya balik lagi, karena tugas itu nggak mau tahu gitu kita kayak mana gitu. Pokoknya tugas tuh apapun itu harus kita siapin gitu. Merasa gimana, merasakan dari permasalahan dia itu gimana, kita merasa apakah kita sulit? Ya benar yang dikatakan saudari Sylvia, ya itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Kita harus bisa mengatur waktu sesuai sama kebutuhan kita gitu. Jadi kita harus ya pandai-pandai gitu. Kalau bisa tuh saya saranin kalian tuh membuat jadwal gitu, jadwal kayak di kamar gitu kan, di tempat ini meja belajar gitu ada jadwal-jadwalnya, belajar jam segini, mandi jam segini, sholat jam segini. Jadi kan istilahnya hidup kita ini terjadwal gitu, nggak berantakan, nggak asal-asalan gitu. Itu pendapat dari Sylvia, saya luruskan. Selanjutnya dari saudari Vina, bagaimana BMB 3-nya? Berpikir sebaiknya bagikan waktu antara belajar, tidur, dan semua waktu yang dia perlukan. Terus apa lagi Kak? merasa Bagaimana Vina merasakan hal yang dia rasakan itu? Apakah capek atau sulit? Bagaimana? capek sih, apalagi kan kalau begadang kan, apalagi kalau dia pagi kan sekolahnya, jadi kan harus bangun pagi. Nanti pas di pas daringnya kan bakalan ngantuk-ngantuk gitu kan, jadi nggak efektif mendengarkan guru yang mengajarkan gitu. Bertindak, gimana kira-kira Vina bertindak atas permasalahan Nurul? Kalau bisa setelah ada tugas itu langsung dikerjakan hari itu juga, maksudnya saat itu juga, jangan tunggu sampai malam baru dikerjakan. Jadinya kan jadi kayak numpuk nggak sih kerjaannya, jadi gitu. Merasa tadi udah ya, bertindak, bertanggung jawab. Gimana Vina bertanggung jawab atas permasalahan yang dibilang Nurul tadi? Sebagai Vina, seorang Vina, bagaimana cara bertanggung jawabnya gitu? Tanggung jawabnya Apakah Vina ya biarin aja, ini kan hidup aku gitu ya, kenapa harus aku bertanggung jawab? Apa harus gitu, atau harus ya aku harus bertanggung jawab gitu, karena aku kan sebagai siswa gitu harus. ya, itu kan tanggung jawab dia untuk mengerjakan tugasnya itu. Iya. Kalau Iya. dikerjakan juga itu Nggak bakal terkerjakan. kan sayang juga dikerjakan aja gitu. Ya, terima
terima kasih tadi saudari Pina. Iya benar yang dikatakan Pina, karena ya tanggung jawab itu ya kembali ke diri kita sendiri, benar. Karena kalau misalnya juga kita biarkan aja tugas itu ya nggak bakal terkerjakan gitu kan, kayak siapa juga yang mau ngerjakan, yang pasti ya udah bertumpuk dan akhirnya ya udah terjadilah itu tadi, kita jadi begadang yang dan timbullah nanti jadinya tuh kan jadi suatu penyakit gitu. Jadi kira-kira sampai sini kalian sudah paham mengenai permasalahan Nurul tadi? Udah cukup paham atau bagaimana? Paham. Selanjutnya saya ingin menanyakan pesan apa yang kalian dapat dalam kegiatan konseling kelompok ini. Coba dari saudari Nurul, pesannya gimana untuk kegiatan ini, kegiatan konseling kelompok? Apakah benar? Baiklah, kepada peserta kelompok saya minta untuk mengungkapkan pesan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kira-kira pesannya apa? Dari saudari Fitri dulu. Pesan dari Kegiatan konseling kelompok ini kira-kira apa? pesannya sih, kalau untuk permasalahan semua pesannya ya lebih diintrospeksi diri sama untuk mengatur schedule waktunya dalam mengatur Dirinya. Terus kalau kegiatan konseling kelompok ini kira-kira pesannya apa? pesannya ya dapat relasi yang bagus sih kita aja. Jadi dapat teman baru, ya kan? Dapat pengalaman, dapat informasi. Selanjutnya, saudari Pina, Apa tadi Kak pertanyaannya? pesan konseling kelompok. Jadi banyak mendengarkan masalah-masalah itu dan dapat menyelesaikannya juga dari masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini. Saudari Nurul, bagaimana? Pesannya? Pesan dari konseling ini lebih banyak dapat pencerahan untuk hal-hal yang gak baik tadi, contohnya begadang gitu kan, dapat gimana cara jalan keluarnya gitu, Dapat pencerahan. dapat informasinya. Kalau untuk kegiatannya, Kegiatannya konseling ini gimana? Apakah membantu dari segi Nurulnya, sangat membantu atau gimana? membantu informasi baru Agar bisa merubah sikap yang tadinya nggak teratur jadi teratur gitu. Menurut saudari Sylvia gimana pesannya? Pesan yang diberikan? Pesannya untuk permasalahan yang kita bahas tadi itu ya balik lagi gitu kan ke diri Nurul sendiri gitu. Terus semoga bisa diterapkan gitu dari saran-saran kita semua untuk bimbingan konselingnya, konseling kelompoknya ya terlepas dari ini gitu, kayak bisa diterapkan di kehidupan. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman yang udah mengungkapkan permasalahannya, dan teman-teman yang lain juga udah membahas permasalahannya dan memberikan saran kepada teman yang memiliki masalah. Jadi sehingga kan itu menjadi masukan untuk dirinya dan untuk kita juga, kita semua, bahwa ya dengan kita mengadakan kegiatan konseling kelompok ini ya bisa membantu bukan hanya untuk diri dia aja tapi buat orang lain juga gitu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.